Ibu, selamat siang Bu. Siang, Dok. Dengan Ibu siapa? Saya dengan Ibu Titi, Bu. Dok, Bu Titi ya. Ada yang bisa kami bantu Bu? begini, Dok. Tadi saya sudah ke poli anak. Di poli anak tadi anak saya sudah ditimbang, sudah diukur tinggi badannya. Saya suruh ke sini, Bu. Anak ibu mana ya? Oh, anak saya tuh ada di luar, Bu, sama ayahnya. Bu Kianya di bawah enggak, Bu? Ada, Bu. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya, Bu. Nama saya Ibu Adi, kebetulan sebagai petugas gizi di puskesmas ini. Yang di sebelah saya Bapak Dokter. Ya, saya Dokter Luis, dokter di puskesmas ini juga Bu. Sebelumnya Bu, nanti di sini kita akan membahas mengenai masalah-masalah terutama di gizi ya Bu ya. Kan Ibu di sini karena masalah gizi ya, gizi. Nanti kita akan mungkin tanya-tanya untuk masalah gizinya, seputar masalah gizi di rumah ada masalah apa segala macam. Ibu nggak usah malu, nggak usah takut, ceritakan aja semuanya karena cerita di sini ya akan di sini aja. Jadi nggak usah malu, cerita aja biar masalahnya bisa selesai semua ya Bu ya. Untuk masalah yang dihadapi atau maksudnya ada masalah apa, Ibu boleh cerita Bu? Begini, Dok. 1 minggu yang lalu anak saya baru keluar dari rumah sakit, jadi dirawat inap. Nah, di rumah sakit itu anjuran dari petugasnya saya harus memberi makan anak saya F100. Nah, sedangkan saya ini masih bingung bagaimana cara pemberiannya. Nah, untuk pemberian F100 juga bingung, dan saya juga mau tanya bagaimana ya cara memberi makan anak saya untuk sehari-harinya. Boleh Mbak Andi, sebelum kita mulai penjelasan F100-nya ya, Ibu kan bingung F100-nya, boleh Mbak Andi mungkin bantu jelaskan untuk status gizi anaknya dulu ya Bu. Anaknya siapa namanya Bu? Anak saya namanya Abdul, Bu. Dok, Abdul, ya. usianya 2 tahun. Ini 2 tahun ya, boleh kita sama-sama lihat. Mungkin Mbak Andi bisa bantu lihat untuk status gizinya Kita dulu lihat ya. dulu status gizinya anak si Abdul ya, Ibu ya. Tadi kan sudah timbang. Berat badannya 7,8 kg. Sementara tinggi badannya 35. Kalau kita lihat grafik pertumbuhannya Ibu, si anak Abdul masih status gizi kurang. Tapi masih lebih baik dari yang kemarin Ibu. Jadi tetap semangat ya Bu ya. Jadi walaupun status gizi kurang tapi sudah lebih baik dibandingkan yang kemarin ya Bu ya. Iya. Lanjut ke penjelasan F100 ya Bu ya. Untuk F100 nih Mbak Andi nih ahlinya nih. Mungkin boleh dibantu jelaskan Mbak Andi untuk F100-nya gimana baiknya? Nah, kalau F100 itu memang bagus Bu, karena itu untuk menambah kebutuhan gizi anak. Begitu. Adapun cara pembuatan F100 itu sendiri Bu, ada 3 bahan yang harus kita siapkan. Yang pertama itu susu skim, terus yang kedua gula pasir, terus minyak makan Ibu. Nanti untuk mineral mixnya sendiri kita akan pisah. Nah, nanti ketiga bahan itu kita campur Ibu ya. Nanti kita campur, dipisah mangkoknya sama tadi mineral mix itu. Kalau misalnya ketiga bahan itu sudah diaduk dengan baik, baru dia dicampurkan sama mineral mix yang tadi. Habis itu diaduk sebaik mungkin Ibu ya. Setelah dia betul-betul merasa kita sudah bagus, kita tambahkan lagi 900 ml air Ibu. Kenapa? Karena kan anjurannya anaknya Ibu harus minum 5 kali pemberian F100 itu di dalam 180 ml air. Nah, setelah nanti betul-betul teraduk dengan baik Ibu, baru nanti F100-nya kita bagi menjadi 5 bagian. Nah, jangan lupa nanti lanjutkan pemberian makanannya Ibu, tapi dalam bentuk lunak dulu ya. Kalau misalnya nanti anaknya pelan-pelan sudah bisa makan lebih banyak, boleh kita tingkatkan teksturnya ke bentuk yang lebih padat. Itu bagaimana Bu ya? Maksudnya makanan apa saja yang bisa saya berikan ke anak saya gitu. Nah Bu, saya juga agak bingung gitu. Saya tambahkan ya Ibu ya. Kalau untuk pemberian makan anak itu sebenarnya kita harus berpedoman ke PMBA Ibu, pemberian makan bayi dan anak. Nah, PMBA itu sendiri Bu ada 4 pilar.
4 pilar atau 4 bintang. Nah, bintang 1 itu Bu, makanan pokok. Makanan pokok itu apa aja sih? Itu nasi, bisa diganti dengan singkong, bisa diganti dengan kentang. Terus yang untuk bintang kedua itu lauk hewani Ibu. Nah, lauk hewani itu sendiri bisa seperti daging, bisa seperti ayam, bisa ikan, bisa telur Ibu. Nah, untuk bintang 3 kacang-kacangan Ibu. Kacang-kacangan itu apa aja sih? Tahu boleh, tempe boleh. Nah, bintang keempat adalah sayur dan buah. Jadi kalau misalnya dalam sehari-hari kita memberi makan anak kita cuman makanan pokok sama lauk hewani, artinya yang terpenuhi cuma 2 bintang aja Bu. Nah, 2 bintangnya kemana? Ya, jadi untuk kecukupan gizi anak dalam sehari itu, ya memang sih kita harus memberikan 4 bintang tadi itu. Iya Bu. Iya Bu. Terus kalau boleh saya tambahkan Bu, jadi selain F100 sama makanan keluarga yang mulainya dari lunak itu, kita juga harus perhatikan untuk makannya si anak itu harus sama keluarga. Jadi itu adalah hal kecil yang sering kita lupa ya Bu ya. Jadi kalau makan sama keluarga itu bisa menarik perhatian atau ketertarikan anak terhadap makanan. Sambil makan bareng juga, orang tua atau mungkin kakaknya atau adiknya bisa bantu ngajarin cara makan sendiri. Jadi anak itu tidak ketergantungan terhadap orang tua untuk makan. Dia bisa belajar untuk makan sendiri. Nah, kurang lebih seperti itu Bu yang bisa kita jelaskan. Apakah ada yang kurang dimengerti atau kurang jelas Bu? Sudah jelas semua Dok. Sudah jelas semua Dok. Jelas semua ya. Oke, kalau begitu nanti Ibu bisa kontrol ulang kembali. Kita akan cek ulang kembali itu sekitar 1 minggu lagi ya Bu ya. 1 minggu lagi Dok ya, saya kasih nanti Dok ya. 1 minggu lagi ya. Baik, makasih banyak Dokter, Bu atas penjelasannya. Sama-sama, sangat jelas sekali. Nanti saya balik lagi 1 minggu lagi sih. Iya. Oke, sehat-sehat keluarga ya Bu ya. Terima kasih. Terima kasih Bu sama